semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin meroleplaykan satu kasus kemarin yang sudah diberikan oleh Ibu Nunik. Perkenalkan, saya Ananda Wasali, NIM 23180028 sebagai bagian administrasi. Saya Daret Nolandari, NIM 23180010 sebagai narator. Saya Regina Diselianti dengan NIM 23180013 sebagai bidan yang pertama. Saya Carolina Alia dengan NIM 23180024 sebagai ibu. Saya Vivian Lin, NIM 23180029 berperan sebagai suami. Saya Celin Sare, NIM 23180017 berperan sebagai bidan konseling. Saya Natalia dengan NIM 23180021 sebagai mertua. Saya Ignacia Safriata dengan NIM 23188004 berperan sebagai anak. Saya Ikliana Mitra Timan dengan NIM 23180023 berperan sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan! Pagi hari di sebuah TPMB, seorang ibu muda Nyonya A 28 tahun datang bersama suami, mertua, dan anak bungsunya. Untuk konsultasi KB, mereka menunggu giliran sambil berbincang. Ibu masih bingung nih Pak, mau pakai KB apa? Soalnya kalau pakai kondom terus boros. Kalau mau pakai KB lain, takut efek sampingnya gemuk, pusing, atau yang lain-lainnya. Yang penting kamu nyaman, jangan kondom terus, nanti itu lumayan boros. Jangan sampai pakai KB spiral ya, karena itu sakit ada tetangga kita. Dan sampai kamu nggak bisa punya anak lagi gara-gara itu. Ibu masih mau punya anak cucu satu lagi. Bu, haus, mau minum. Ya, sayang, sebentar ya. Permisi dengan Ibu Carolina. Iya, Sebentar, kalau sudah dipanggil boleh masuk ke dalam ya. Iya, Terima kasih. Pasien atas nama Ibu Caroline. iya Bu. Oke, silakan masuk ya Bu ya. Silakan duduk dulu bersama bidannya nanti ya. Silakan duduk Ibu, Bapak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Pagi. Benar ini dengan Ibu Carol? Iya. Apa ada yang bisa saya bantu Mbak Carol? Nah, di sini kan saya mau konsultasi KB Ibu. Nah, sebelumnya itu saya punya anak. Nah, anak terkecil saya itu umurnya 2 tahun. Nah, saya itu mau nambah anak lagi sama suami. Tapi setelah umurnya itu udah berusia 5 tahun. Nah, selama ini tuh kami tuh pakai kondom, tapi boros. Nah, saya tuh mau pakai KB lain, takut efek sampingnya yang kayak gemuk atau yang sampai pusing-pusing gitu tidak. Begitu ya? Sebelumnya saya periksa dulu ya Ibu ya. Iya Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan saya, tekanan darah dan TTP Ibu Carol normal ya Ibu ya. Iya. Apakah Ibu ada riwayat penyakit? Nah, sebelumnya itu saya tuh punya DM, tapi DM-nya terkontrol. Diabetes ya Ibu ya. Untuk tinggi badan nih Ibu? Ibu gimana? Tinggi badan saya 158 ya. Masih 158 ya. Baik, ini apakah Ibu sekarang sedang haid? Iya Ibu, saya kebetulan sekarang haid hari ke-5 Ibu. Hari kelima ya. Sebentar ya Ibu. Dari hasil pemeriksaan yang saya dapatkan, di sini Ibu cocoknya itu menggunakan KB pil kombinasi pil progestin, injeksi progestin, implan, terus AKDR, ada AKDR menggunakan hormon dan yang tidak. Nanti untuk selanjutnya yang lebih lanjut, untuk yang lebih tepat, nanti akan dikonsultasikan dengan bidan selling ya Ibu ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu.
pagi Bu. Benar ini dengan Ibu Caroline ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bu Danjarin. Di sini saya akan konseling KB sesuai dengan yang disampaikan oleh Bidan Regina. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bidan Regina, ada beberapa KB yang dapat Ibu gunakan, yaitu ada KB pil, ada KB suntik, dan juga KB implan dan AKDR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semua KB-KB itu ya Bu ya. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi dan kemauan Ibu. Yang pertama itu tadi kan ada KB pil ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan yang bisa memakai KB pil ya Bu. Yang pertama itu sebagian besar perempuan bisa menggunakan KB pil ya Ibu ya. Tapi Ibu tidak dianjurkan untuk memakai KB pil jika Ibu merokok dan berusia lebih dari 35 tahun Ibu dan memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi dari hasil anamnesia, Ibu memiliki riwayat Diabetes kontrol. Ya, tapi itu masih bisa menggunakan KB pil ya Bu. Ada juga dengan gangguan pembuluh darah atau menyusui kurang dari 6 bulan Bu. Tidak menyusui kurang dari 6 minggu setelah melahirkan dan juga mungkin hamil. Tidak boleh juga digunakan apabila Ibu pernah stroke atau sama tadi seperti tadi ada memiliki riwayat penyakit jantung, migran, Ibu pernah kanker payudara juga, atau Ibu memiliki 2 faktor risiko atau lebih seperti hipertensi, diabetes, merokok, atau usia lebih dari 35 tahun. Nah, untuk selanjutnya ada efek samping ya Bu nih. Boleh Ibu lihat sambil lihat di sini ya Bu ya. Efek samping yang terjadi jika Ibu memakai KB pil. Tapi sebagian besar ini efek samping ini tidak berbahaya Ibu dan bukan tanda adanya penyakit. Beberapa ibu-ibu yang menggunakan KB pil biasanya memiliki keluhan ini, tapi biasanya juga akan hilang. Dan tidak semua efek samping ini terjadi di semua ibu-ibu. Nah, ada juga yang paling umum terjadi efek samping itu yang pertama biasanya mual Ibu. Perutnya merasa mual, terjadi bercak atau flek di antara masa haid. Terus bisa jadi juga sakit kepala ringan. Ibu juga bisa mengalami payudara terasa nyeri, berat badan Ibu juga nanti bisa sedikit naik atau bisa juga turun. Tapi perlu diingat itu tidak semua ibu yang mengalami. Baik Ibu Carol, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi suntik kombinasi. Nah, kontrasepsi suntik kombinasi ini biasanya dilakukan setiap 1 kali suntikan setiap 1 bulan ya Bu ya. Sama dia juga sangat efektif dan aman hampir bagi semua ibu. Dan beberapa ibu juga mengalami efek samping, tapi tidak berbahaya dan biasanya akan segera hilang. Tapi kontrasepsi kombinasi ini tidak melindungi dari HIV atau IMS. Nah, untuk yang selanjutnya yang bisa memakai kontrasepsi suntik kombinasi itu hampir sama seperti sebelumnya. Dia biasanya yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, memiliki tekanan darah tinggi, baru melahirkan 3 minggu yang lalu, menyusui kurang dari 6 bulan, dan juga mungkin hamil. Untuk efek sampingnya Ibu yang kemungkinan terjadi pada ibu-ibu yang biasa menggunakan kontrasepsi suntik kombinasi itu dia biasanya tidak banyak ibu mengalami sama seperti sebelumnya dan biasanya hilang setelah beberapa bulan. Yang paling umum terjadi efek samping dari kontrasepsi suntik kombinasi ini biasanya ada mual, flek atau bercak di setiap masa haid. Ibu akan mengalami sakit kepala ringan, terus nyeri pada payudara, dan biasanya juga berat badan naik atau turun juga. Dan juga kita lanjut ke pil suntik ya Bu ya.
akan menjelaskan mengenai kontrasepsi suntik progrestin ya Bu ya. Kontrasepsi suntik progrestin ini biasanya dilakukan setiap 3 bulan Ibu. Untuk pemakaian suntik progrestin ini sebenarnya sangat efektif, mudah berhenti, tapi untuk waktu masa subuhnya agak sedikit lama untuk menjalani ya Ibu ya. Aman bagi hampir semua ibu dan biasanya dia memiliki efek samping juga, yaitu merubah siklus haid setiap bulannya. Dan suntik progrestin ini tidak melindungi ibu dari penyakit IMS atau HIV. Nah, di sini yang tidak bisa memakai KB suntik, yaitu sebagian besar ibu juga bisa dan tidak bisa memakai KB suntik progrestin ini Bu. Biasanya tidak boleh digunakan jika ibu menyusui kurang dari 6 bulan Ibu, memiliki tekanan darah tinggi, dan juga sama seperti sebelumnya jika ibu sedang hamil. Selanjutnya, efek samping yang biasanya terjadi jika melakukan kontrasepsi suntik progrestin ini, ada juga efek samping yang tidak berbahaya, yang bukan tanda-tanda dari penyakit ibu. Biasanya sangat umum terjadi itu ya tadi perubahan siklus haid ibu. Dan umumnya juga ada kenaikan berat badan. Nah, untuk efek samping yang tidak umum itu biasanya seperti sakit kepala ringan, nyeri payudara, suasana hati ibu berubah, mual-mual, rambut ibu rontok, gairah seksual ibu menurun, dan juga ibu bisa berjerawatan. Tapi itu tergantung dari masing-masing ibu ya Bu ya. Biasanya efek sampingnya tidak semua terjadi pada ibu. Ini Ibu, saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan ini biasanya dipakai itu ada 1-2 batang kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas, tergantung jenisnya Ibu ya. Nah, implan ini juga sangat efektif Ibu. Efektifnya itu selama 3-5 tahun tergantung jenis implan yang Ibu pakai. Nah, untuk kontrasepsi ini mudah untuk dihentikan Ibu, bisa dikeluarkan kapan saja ketika Ibu mau. Hampir aman juga untuk semua ibu, dan biasanya juga memiliki efek samping mempengaruhi siklus haid ibu, dan juga dia juga tidak bisa melindungi terhadap HIV dan juga IMS. Untuk yang bisa menggunakan KB implan itu adalah ibu-ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu dan juga sedang hamil. Dan untuk efek samping dari KB implan juga seperti sebelumnya, dia sebagian besar efek sampingnya tidak berbahaya juga Ibu, dan juga bukan merupakan tanda-tanda adanya penyakit. Yang biasanya sangat umum terjadi pada ibu-ibu yang memakai kontrasepsi implan ini, ya terdapat bercak atau haid ringan pada saat haid, dan juga terjadi haidnya tidak teratur dan bahkan tidak mendapatkan haid. Yang jarang terjadi lainnya itu biasanya sakit kepala, terus pusing, nyeri payudara, ibu juga sering merasa gelisah dan juga mual. Baik Ibu, ini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat yang dipasang itu berbentuk T ya Bu ya, biasanya dia kecil saja dan dia, iya Ibu, dia begitu, ini berbentuk T nih Bu ya. Nanti dia dimasukkan ke dalam rahim Ibu dan sangat efektif dan aman ya Bu ya. Efektifnya bisa sampai 3 tahun. Ini juga dapat dicabut kapan saja jika ibu menginginkan. Bekerjanya hingga 10 tahun, tergantung juga jenis AKDR yang digunakan.
Tapi biasanya dia akan menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram pada ibu. Dan juga dia tidak melindungi ibu dari HIV atau IMS. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang tidak bisa memakai AKDR ya ibu ya. Yang pertama itu kemungkinan hamil atau ibu sedang hamil. Baru saja melahirkan 2-8 hari pasca persalinan. Nah, ibu anaknya sudah 2 tahun ya bu ya, berarti sudah bisa menggunakan AKDR. Selanjutnya memiliki risiko IMS, termasuk HIV, menstruasi yang tidak biasa, infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan seperti tadi IMS atau penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, mengalami HIV dan kanker pada organ kewanitaan atau tadi panggul. Untuk efek samping yang kemungkinan ibu rasakan setelah pemasangan ini biasanya ibu akan merasakan efek samping seperti kram yang dapat terjadi beberapa hari setelah pemasangan. Terdapat juga ibu biasanya dalam beberapa minggu, dan juga efek samping umum yang sering terjadi itu haid lebih lama dan lebih banyak, bercak atau flek di antara masa haid, dan terdapat kram atau nyeri selama ibu haid. Tapi dia biasanya akan berkurang setelah beberapa bulan. Baik Ibu Karol dan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan ibu tadi, saya cocoknya KDR ya bu ya. Tapi setelah ini saya ngobrol dulu sama suami. Kalau misalnya cocok sama pilihan kami dan sesuai dengan kondisi saya sekarang, kami akan datang ke tempat ibu bidan lagi. Tapi sesuai dengan informasi yang ibu berikan. Ibu, baik sekali ya Ibu ya. Saya rasa Ibu sudah mulai memahami dan mengetahui KB yang sesuai dan cocok dengan kondisi Ibu dan juga kemauan Ibu ya Bu ya. Nanti Ibu boleh datang ke sini untuk melakukan pemasangan KB sesuai dengan kemauan Ibu dan pilihan Ibu. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Selamat bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.